Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 11 akan menyampaikan materi presentasi dengan tema konsep Islam tentang etos kerja dan profesi. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Resya Alfianti sebagai moderator, dan rekan saya Destin Ayu Rahmadani sebagai pemateri, Muhammad Lutfi Altito sebagai pemateri, dan Alfidro Ramadansyah Armas sebagai pemateri. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Destin Ayu. Pada Destin Ayu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etos kerja dan profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani dalam kata etos yang bermakna watak atau karakter. Dalam pemahaman lebih lanjut, ialah karakteristik, sikap, kebiasaan, dan kepercayaan yang bersifat khusus tentang seseorang individu atau sekelompok manusia. Ini berarti pula jiwa khas kelompok manusia yang dari jiwa khas ini berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni etikanya. Lalu profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran tertentu. Dengan demikian, etika profesi merupakan sikap dan pandangan serta semangat suatu bangsa atau masyarakat terhadap kerja itu sendiri, baik atau tidak. Lalu yang kedua, etos kerja menurut Islam. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya dan menampakkan kemanusiaannya, melainkan pula sebagai suatu kewajiban dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus untuk meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera keridhaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Lutfi Altito. Kepada Muhammad Lutfi Altito dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras menurut Wafiduddin adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan atau rezeki, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan atau resiko. Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rezeki yang besar. Kata rezeki memiliki makna bersayap, rezeki sekaligus resiko. Selanjutnya, dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian atau biyadihi. Terdapat beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini. Seperti, amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri. Amalu rajuli biyadihi, hadis riwayat Abu Daud. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Aliyat al-ulia kairun min aliyat al-sufla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan bahasa yang sangat simbolik ini, Nabi mendorong umatnya untuk bekerja keras supaya memiliki kekayaan sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain. Atau zakah. Quran Surat Nisa ayat 77. Selanjutnya, motif berwirausaha dalam bidang perdagangan menurut ajaran agama Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdagang adalah hobi. Berdagang adalah hobi banyak dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam terobosan, yaitu dengan open display atau melakukan pajangan di halaman terbuka untuk menarik minat orang, window display atau melakukan pajangan di depan toko, interior display, pajangan yang disusun di dalam toko, dan close display atau pajangan khusus barang-barang berharga agar tidak dicuri oleh orang yang jahat. Yang kedua, ada berdagang adalah ibadah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita mendapat rezeki. Para pedagang dapat mengambil barang dari tempat grosir dan menjual di tempatnya. Dengan demikian, masyarakat yang ada di sekitarnya tidak perlu jauh untuk membeli barang yang sama.
Sehingga nantinya akan terbentuk patronage buying motif, yaitu suatu motif berbelanja ke toko tertentu saja. Yang terakhir ada perdagangan atau berwirausahaan pekerjaan mulia dalam Islam. Pekerjaan berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam. Seperti disabdakan Rasul, "Mata pencarian apakah yang paling baik ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." Hadis riwayat Al-Bazar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan riba ini sangat merugikan karena membuat kegiatan perdagangan tidak berkembang. Selanjutnya, etika profesi yang Islami. Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk bekerja keras tanpa diikuti oleh berbagai perangkat pengamannya berupa nilai-nilai moral, yaitu akhlak atau etika. Akhlak ini dapat mengantarkan berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuannya, berupa ibadah yang ikhlas sebagaimana disebutkan di atas. Terdapat beberapa hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap muslim di dalam mengembangkan profesinya, khususnya di dalam berniaga dan di dalam segala hal yang dapat dianalogikan dengan berniaga. Selanjutnya, Terima kasih kepada Muhammad Lutfi Altito. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destin Ayu Ramadhani. Kepada Destin Ayu Ramadhani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suatu hal yang patut dilakukan dalam mengembangkan profesi. Yang pertama yaitu mencari rizki. Di dalam mencari rizki, Ahmad Muhammad Al-Hufi dalam karya tulisannya menjelaskan bahwa Islam adalah akidah, syariah, dan amal. Amal meliputi ibadah, ketaatan, serta kegiatan dalam usaha mencari rezeki, mengembangkan produksi, dan kemakmuran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para hambanya supaya bekerja dan berusaha di muka bumi untuk memperoleh rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Lalu yang kedua yaitu bekerja keras. Di dalam Islam menganjurkan para pemeluknya untuk selalu bekerja keras, karena di dalamnya terdapat latihan kesabaran, ketekunan, kejujuran, ketaatan, dan untuk memperkuat umat. Islam mengajarkan betapa pentingnya bekerja keras, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayat dan surat berikut. Katakanlah, "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan." Surat Al-An'am ayat 135. Yang ketiga, ikhlas. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak kami perintahkan beribadah kecuali dengan penuh keikhlasan." Yang keempat, jujur. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan di berbagai lapangan kehidupan, khususnya di dalam berbisnis. Rasulullah SAW menjelaskan, "Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha berdagang. Apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila mereka diamanati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji dagangannya, apabila mereka berutang tidak menunda-nunda, apabila mereka mempunyai piutang tidak mempersulit." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, kerjasama. Islam memerintahkan untuk bekerja sama, yang dimana kerjasama ini akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Dengan kerjasama juga tugas menjadi lebih ringan. Tetapi di Islam juga melarang kerjasama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. Allah berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Lalu yang keenam adalah keseimbangan. Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia akhirat, lahir dan batin, yang di dalamnya itu terdapat istilah Al-Quran, wasato. Umat Islam diharuskan menjadi umatan wasaton, umat yang tengah, tidak ekstrim ke kiri, juga tidak ekstrim ke kanan. Sebagaimana firman-Nya, "Demikianlah telah kami jadikan kamu umat yang tengah atau adil." Quran surat Al-Baqarah. Yang ketujuh, melihat ke depan.
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berorientasi ke depan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Yang kedelapan yaitu larangan meminta-minta. Islam mengajarkan ajaran yang penuh dengan perintah kepada umatnya untuk selalu bekerja keras dan amat mengecam peminta-minta. Jika seseorang dari kamu membawa tali lalu membawa sikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia, apakah memberi atau menolak permintaannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, larangan memonopoli. Menumpuk barang walaupun hasil membeli dengan uang sendiri dengan tujuan dijual dengan harga yang mahal, padahal masyarakat berhajat dengan barang itu termasuk ihtikar atau memonopoli. Dengan tegas Rasulullah melarangnya. Barang siapa yang menumpuk barang-barang atau makanan kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang terakhir, mendahulukan kualitas. Islam sangat menghargai kerapihan produk, amat memperhatikan kualitas sehingga pembeli menjadi ikhlas dan puas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan dirapihkannya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Destin Ayu Ramadhani yang telah membacakan materi. Selanjutnya kepada Alfido Ramadan Syah Armas, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang etos kerja Islam dalam lingkungan pendidikan. Kecanduan belajar dan haus mencari ilmu, sikap orang berilmu adalah cara dirinya berhadapan dengan lingkungan. Dia kritis dan mampu melakukan analisis yang tajam terhadap segala fenomena yang berada di sekitarnya. Sehingga dia tidak mudah terkecoh atau terjebak oleh gejala-gejala yang tidak didukung oleh persyaratan yang tepat dan benar atau faktual, serta proporsional. Di sini adalah contoh guru dan murid yang bekerja dengan penuh semangat dan kesungguhan demi performa pembelajaran dan pengajaran yang terbaik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang etos kerja Islami dalam lingkungan keluarga. Pertama, selalu membantu orang tua jika sedang kesulitan. Contohnya merapikan tempat tidur dan kamar, mencuci peralatan makan, menjaga kebersihan rumah, dan melipat pakaian-pakaian. Kedua, jujur kepada siapapun tanpa memandang apapun. Yang ketiga, selalu semangat dan tidak pernah mengeluh dalam apapun. Lalu selanjutnya, etos kerja Islami dalam lingkungan pekerjaan. Pertama, bekerja dengan religius. Contohnya, perempuan memakai jilbab, laki-laki memakai pakaian yang sopan. Kedua, selalu tekun dan teliti dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Lalu yang ketiga, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah membacakan materi tersebut. Kesimpulannya adalah yang pertama, Islam amat menghormati dan menghargai setiap pekerjaan. Yang kedua, melalui bekerja, setiap muslim dapat lebih mudah mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ketiga, terdapat rambu-rambu yang harus dijadikan pegangan oleh setiap muslim dalam bekerja, yaitu etika profesi. Yang keempat, Islam mendahulukan kepuasan, kualitas, dan keridhaan. Terima kasih, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.